البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Setelah kita menyelesaikan permasalahan jahiliyah yang ke-59, sekarang kita akan memasuki permasalahan jahiliyah yang ke-50 atau yang ke-61 dan yang ke-60. Itu permasalahan jahiliyah yang ke-60 dan 61. Yang mana dua permasalahan ini pada asalnya saling melengkapi, karena itulah perbuatan orang-orang jahiliyah, yaitu mereka membuat atau membikin kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala dan mendustakan kebenaran. Jadi kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, namun mereka mendustakannya, atau mereka membikin kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana akan nampak jelas nanti pada penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah. Qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullahi alaih, al-mas'alatan as-sittuna wal hadiyatu was-sittun. Dua permasalahan yang ke-60 dan 61. Iftira'ul kadhibi 'ala Allahi wa takdzibu bil haqqi. Jadi permasalahan yang ke-60 dan 61 ini adalah termasuk perbuatan orang-orang jahiliyah, iftira'ul kadhibi, membikin kedustaan 'ala Allah atas nama Allah Subhanahu wa taala, wa takdzibu bil haqqi, dan mendustakan terhadap kebenaran. Jadi kebenaran datang didustakan oleh mereka. Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah, iftira'ul kadhibi 'ala Allah wa 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, membikin kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala dan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa takdzibu bil haqqi min tariqati ahli al-jahiliyah, min tariqati ahli al-jahiliyah, dan berdusta atau mendustakan terhadap kebenaran merupakan metode prinsip jalannya orang-orang jahiliyah. Naam, sebagaimana hadis yang sering kita dengar, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan dirinya, mempersiapkan tempat duduknya di neraka, waliyadzubillah. Hadis yang sahih rawahu Ahmad, dan hadisnya Salamah ibn Aqwa radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka, waliyadzubillah. Naam. Jadi memang keadaannya berbahaya dan ngeri sekali keadaannya, barakallahu fikum. Oleh karena itu perlu diperhatikan. Nah, perlu diperhatikan. Berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dan berdusta atas nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam perkara yang sangat besar. Nah, kita lihat sini, mislu ma qalu, seperti apa yang mereka ucapkan, lamma kanu yatufuna bil baiti uratan, ketika mereka bertawaf, berkeliling di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Qalu an hadhil waqa'ah, kemudian mereka berkata mengenai perbuatan yang sangat keji ini, wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Perhatikan, mereka mengatakan kami menjumpai keadaan seperti ini, bapak-bapak kami seperti ini keadaannya, keliling ke Ka'bah atau keliling Ka'bah dalam keadaan telanjang, dan Allah Ta'ala yang merintahkan kita dengan perbuatan seperti ini. Nah, mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan perkara yang Allah Ta'ala tidak memerintahkannya. Nah, karena dahulu orang jahiliyah, barakallahu fikum, ketika mereka
berkeliling tawaf di keliling Ka'bah, mereka telanjang. Nam al-yawma yabdu ba'duhu wa kulluh wa ma bada minhu fala uhilluh, kata mereka. Pada hari ini nampak sebagiannya atau nampak semuanya karena telanjang. Nah, dan yang nampak darinya maka tidak aku halalkan. Maksudnya kalau nyentuh atau misalnya melihat enggak dihalalkan. Jadi mereka masih fokusnya apa? Keliling. Dalam artian tawaf Ka'bah tersebut, namun dalam keadaan telanjang, uryan, karena mereka berkeyakinan pakaian mereka yang mereka bawa itu adalah pakaian yang kotor, penuh dengan dosa. Jadi ketika mereka hendak keliling atau tawaf Ka'bah tersebut, mereka telanjang. Al-yauma yabdu ba'duhu aw kulluhu wa ma bada minhu fala uhilluh. Pada hari ini nampak sebagiannya atau seluruhnya. Dan yang nampak darinya maka tidak aku halalkan. Nah, tidak aku halalkan darinya. Syahidnya barakallahu fikum, mereka tawaf keliling Ka'bah dalam keadaan telanjang. Dan mereka menyandarkan itu adalah perintah Allah Ta'ala. Allahul musta'an. Kita lihat di sini, wa hadza minal kadhib, ini merupakan kedustaan 'ala Allah terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Dan siapa lagi yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan kedustaan? Wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Dan mereka berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah kedustaan dalam keadaan mereka mengetahuinya. Naam. Innama yaftaril kadhiba alladzina la yu'minuna biayatillahi wa ulaika humul kadzibun. Hanya saja orang yang membuat kedustaan adalah orang-orang yang mereka tidak beriman terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul kadzibun. Dan mereka adalah orang-orang yang pendusta atau mereka adalah orang yang berdusta. Naam. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba. Hadza halalun wa hadza haram. Litaftaru 'ala Allahil kadhib. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Jangan kalian berucap atau jangan kalian berbicara. Naam, lima tasifu alsinatukumul kadhib, terhadap apa yang dimunculkan dari lisan-lisan kalian berupa kedustaan. Hadza halalun wa hadza haramun. Ini halal dan ini adalah haram. Untuk kalian membuat perkara atau membuat kedustaan terhadap atas nama Allah Subhanahu wa taala, al-kadziba, dengan sebuah kedustaan. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadziba, sesungguhnya orang-orang yang mereka berupaya membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala la yuflihun. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan beruntung. Jadi hati-hati barakallahu fikum. Berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Naam. Wa kadzalika alladziina yaftaruna al-kadziba 'ala ar-rasul. Demikian pula orang-orang yang mereka membuat kedustaan, yang mereka berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dengan cara membuat hadis palsu, memalsukan hadis, atau yang semisalnya, membuat artikel-artikel yang palsu yang barakallahu fikum disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semisalnya. Hati-hati barakallahu fikum. Apalagi sekarang lagi marak-maraknya dalam artian yang dikenal dengan medsos atau media sosial atau sosmed. Barakallahu fikum, sosial media. Sekarang banyak mereka yang mungkin barakallahu fikum memposting artikel atau mengirim artikel tanpa melihat apakah hadisnya sahih ataukah enggak. Yang penting isinya targhib tarhib, isinya adalah dorongan dan anjuran dalam beribadah, mereka nukilkan, mereka sebarkan. Hati-hati barakallahu fikum. Dicek dulu apakah hadisnya sahih atau palsu. Kalau seandainya kita menyebarkan artikel tersebut dalam keadaan hadisnya palsu, hadisnya hadis yang lemah misalkan, hadis yang barakallahu fikum tidak ada asalnya kemudian dinisbahkan kepada Rasulullah, dikhawatirkan kita ikut mengembangkan hadis palsu, padahal ancamannya berdusta atas nama Rasulullah SAW adalah termasuk perkara yang sangat berbahaya, termasuk dosa besar yang sangat berbahaya. Naam. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari neraka. Allahul musta'an. Annahu ja'a anhu kadza minal ahadits. Nah, ya, perhatikan contohnya ini. Jadi orang yang bikin kedustaan mengatakan bahwasanya telah datang dari Rasulullah seperti ini berupa hadis-hadis. Wa hiya kadzibun, dalam keadaan dia dusta.
Seperti misalkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina, misalkan. Dan menisbahkan itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hati-hati barakallahu fikum. Naam. Maka hati-hati seperti itu. Karena itu nanti termasuk berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ancamannya berat, ancamannya neraka. Ancamannya tempat duduk di neraka barakallahu fikum. Naam. Allahul musta'an. Walladhi yuhadditsu bihadza min ghairi tawassukin wa min ghairi tasabbutin yakunu ahadal kadzibin. Maka barang siapa yang menceritakan atau membikin hadis seperti ini tanpa ada tawassukin, tanpa ada unsur yang barakallahu fikum menguatkan atau mensiqahkan, atau barakallahu fikum hadis tersebut ada hadis yang barakallahu fikum yang sahih, wa min ghairi tasabbutin, tanpa dicek kembali, maka menjadilah orang tersebut salah satu di antara para pendusta. Walihada jaa fi sahih, oleh karena ini datang dalam hadis yang sahih, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man haddatsa anni bihaditsin, barang siapa yang barakallahu fikum menceritakan dariku dengan sebuah hadis atau menyampaikan dariku dengan sebuah hadis, wa huwa yara annahu kadhibun, dan bahwasanya dia tahu bahwasanya hadis tersebut adalah dusta, fahuwa ahadul kadzibin, maka dia orang tadi yang menceritakan dengan hadis palsu atau hadis dusta tadi, barakallahu fikum, maka dia termasuk salah satu daripada pendusta, salah satu daripada para pendusta. Wa hadza min hirfati ahli jahiliyah, inilah termasuk kerjaan atau kemahiran atau kerjaan orang jahiliyah, kebiasaan orang jahiliyah, annahum yaftaruna 'ala Allahil kadhiba, bahwasanya mereka membikin perkara-perkara, membikin barakallahu fikum kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Haitsu za'amu anna Allah amarahum bi kashfil 'aurah fit tawaf, yang mereka beranggapan, berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk apa? Menyingkap aurat atau membuka aurat ketika tawaf. Wa harramu ma halallah, dan mereka menghalalkan perkara yang Allah Taala halalkan. Wa za'amu anna Allah syara'a lahum hadza, dan mereka beranggapan bahwasanya Allah Taala mensyariatkan untuk mereka seperti ini. Wa qala alladziina asyraku law syaa'a Allahu ma 'abadna min dunihi min syai'. Wa qala alladziina asyraku law syaa'a Allahu ma 'abadna min dunihi min syai'. Dan berkata orang-orang yang mereka berbuat kesyirikan, law syaa'a Allah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, ma'abadna min dunihi min syai', niscaya kami tidak akan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Law sya'allahu ma asyrakna, kalau seandainya Allah taala menghendaki, niscaya kami tidak akan berbuat kesyirikan. Niscaya kami tidak akan berbuat kesyirikan, katanya. Law sya'ar rahmanu ma'abadnahum, kalau seandainya Ar-Rahman, zat yang Maha Pengasih, itu menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah mereka, tidak akan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza kulluhu kadzibun 'ala Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya adalah bentuk kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah jalla wa ala arsala ar-rusula, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul, li'inkari ma hum 'alaihi, untuk mengingkari apa yang mereka berada di atasnya. Dakwah mereka adalah tauhid. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar mereka menyerukan an i'budullah, beribadahlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan jauhilah oleh kalian at-taghut, kullu ma 'ubida min dunillah, seluruh yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Karena mereka berdusta seperti itu, alasannya apa? Agar mereka selamat daripada kritikan. Jadi ini adalah perintah Allah, kata mereka, padahal bohong dan juga tipu daya belaka. Allah musta'an. Kata beliau, falhasil, kesimpulannya, anna nisbatal kadhibi ila Allah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam huwa min umuril ahli jahiliyah. Hati-hati. Bahwasanya menisbahkan kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya itu merupakan perkara-perkara yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Fa'alal muslimi an yahdhara min hadzal 'amal al-khabith. Maka wajib atas setiap orang muslim untuk berhati-hati dari amalan perbuatan yang sangat jelek dan hina ini. Dan itu merupakan tanda-tanda orang munafik, berdusta, barakallahu fikum. Naam. Ayatul munafiqi salas. Naam, tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza hadatsa kadzaba. Naam, apabila dia berkata berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji mengingkari. Wa idza tumina khana, apabila dipercaya dia berkhianat. Wa a'udzubillah. Itu tanda-tanda nifak amali, tanda-tanda orang munafik yang nifaknya adalah amali. Hati-hati barakallahu fikum, yuhdar, diperingatkan.
Naam. Waqad la yakdzib huwa 'ala Allah, waqad la yakdzibu huwa 'ala Allah. Bisa jadi orang terkadang dia tidak berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, lakin la yataharra fi naqlil umur anillahi wa an rasulih. Ini juga bahaya juga. Kata beliau, waqad la yakdzibu huwa 'ala Allah, dia pada asalnya tidak ingin berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, lakin akan tetapi la yataharra, dia tidak teliti, tidak memperhatikan, tidak teliti fi naqlil umur, di dalam menukilkan sebuah kabar atau perkara-perkara anillah, dari Allah Subhanahu wa taala wa an rasulih, tentang Allah dan tentang rasulnya. Nah, jadi enggak tadi sembarangan itu. Wal fatawa la yataharra fiha, dan juga fatwa-fatwa yang dia tidak teliti di dalamnya. Fa idza kana man qalahu khata'an, nah maka apabila yang dia nukilkan ada kekeliruan, wa huwa lam yatasabbat, dalam keadaan dia tidak tasabbut, tidak mencari kejelasan benar atau tidak. Naam, wa nasyarahu 'alan nas, dan dia langsung menyebarkan atas manusia, fa innahu yasiru ahadal kadzibin, maka dia pun akan dikhawatirkan menjadi salah satu daripada para pendusta. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, barakallahu fikum wa hafizakumullah, kafa bil mar'i isman an yuhadditsa bi kulli ma sami', cukuplah sebuah dosa bagi seorang yang dia menceritakan seluruh apa yang dia dengar. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca dalam sebuah artikel, nah, barakallahu fikum, sebelum kita sampaikan kita teliti terlebih dahulu, benar ataukah tidak. Adapun kalamullah dan kalam Rasulnya, Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Sahihah, yang benar datang dari Rasulullah, maka itu enggak diragukan lagi. Sekarang kalau ada artikel atau kabar-kabar yang menisbahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau itu adalah kalamullah, atau itu adalah ucapan Rasulullah, maka diteliti, dicek. Nah, barakallahu fikum, apalagi kabar itu datang dari orang yang tidak thiqah, tidak terpercaya, dari kalangan orang fasik. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang fasik dengan membawa sebuah kabar, fatabayyanu ay fatasabbatu, maka carilah kejelasan, benar enggak kabarnya ini? Apakah sekedar omong kosong saja atau sekedar dusta atau qila wa qal? Nah, barakallahu fikum, dijelaskan seperti itu. Karena terkadang saudara-saudara kita ikhwah Ahlussunnah wal Jamaah terkadang bercerai-berai atau saling benci dan bermusuhan gara-gara sebabnya kabar yang tidak jelas tadi. Nah, maka kabar si fulan katanya seperti ini ya. Katanya siapa? Kata si fulan. Si fulan yang bilang siapa? Yang bilang si fulan. Akhirnya ujung-ujungnya teman silsilah al-fulaniyah. Dalam artian apa? Kabarnya enggak jelas. Kalau tanya siapa yang bilang si fulan? Si fulan siapa yang bilang si fulan? Fulan dari mana? Dari istrinya si fulan. Akhirnya istrinya fulan cek dari siapa? Fulanah. Udah kan dari fulan jadi fulanah. Paham ya? Ujung-ujungnya enggak jelas kabarnya. Allahul musta'an. Seperti ini perlu diperhatikan, jangan bermudah-mudahan dalam menukilkan sebuah kabar, terkadang malah justru membuat perpecahan. Nah, barakallahu fikum, ukhuwah dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebabnya apa? Tidak jelas dalam menukilkan sebuah kabar. Nah, barakallahu fikum, upayakan kita termasuk orang-orang yang menjadi orang-orang yang jujur dalam berucap. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah kalian dengan ucapan yang jujur, yang benar. Nah, barakallahu fikum, jangan sering berdusta, atau jangan berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala atau atas nama Rasulnya, atau berdusta di hadapan atau bersama atau untuk manusia. Jangan, barakallahu fikum, karena kedustaan itu perkara yang dilarang dalam syariat. Naam. Oleh karena itu, barakallahu fikum hafizakumullah, sering kita jumpai dan bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan ultimatum bagi orang-orang yang dusta. Nam la'natullah 'alal kadzibin. Semoga Allah taala melaknat orang-orang yang berdusta. Nam, hati-hati, apalagi kalau sudah digelarin kadzdzab, suka berdusta. Namam, suka mengadu domba. Nah, barakallahu fikum, dan semisalnya. Atau dijuluki dengan sabab, suka mencaci maki, itu hati-hati. Karena itu semuanya sighah mubalaghah yang maknanya adalah berlebihan dalam mensifati. Oleh karena itu jangan sampai kita memiliki kriteria atau sifat-sifat yang jelek tersebut. Naam. Jadi untuk masalah penyebaran kabar harus hati-hati ya. Naam, ini enggak ikhwah, enggak akhwat sama saja. Karena terkadang barakallahu fikum, ributnya rumah tangga atau saudara kita sendiri, ikhwah Ahlussunnah, sebabnya karena keliru dalam menukilkan kabar tadi. Keliru dalam menukilkan kabar, tidak jelas kabarnya dari mana. Di dalamnya ada unsur cacian, makian misalkan, atau sindiran atau kritikan. Akhirnya barakallahu fikum, yang punya masalah pribadi dia langsung ketemu menyebarkan kemana-mana. Yaudah itu tadi dijuluki dengan silsilah fulaniyah tadi. Nah, jadi rentetannya
jalurnya, sanadnya kalau teliti cuman ujung-ujungnya si fulaniyah tadi, paham ya? Atau si fulanah tadi. Awalnya dari si fulan. Nah, fulan dicek lagi dari siapa? Si fulan. Fulan dari mana? Fulan. Fulan dari mana? Dari istrinya si fulan. Nah, istrinya sudah bukan fulan lagi, fulanah udah. Ujung-ujungnya ke situ. Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita semuanya baik fulan ataupun fulanah tidak boleh melakukan hal yang seperti itu keadaannya. Diteliti terlebih dahulu. Kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'. Cukuplah sebuah dosa bagi seorang yang dia menceritakan seluruh apa yang dia dengar. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini, wa yasiru qad darra an-nasa bi hadzal syai' alladhi naqalahu lahum wa nasharahu bainahum. Dan akhirnya menjadilah dia telah membahayakan manusia dengan sesuatu ini yang dia menukilkan untuk mereka dan dia menyebarkannya di antara mereka karena tidak ngecek dulu gitu loh. Nah, dikhawatirkan nanti masuk dalam apa? Dalam mengadu domba namam. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum naqlul kalam bainan nasi ala jihatil ifsad itu. Namam atau namimah adalah naqlul kalam bainan nas ala jihatil ifsad. Menukilkan ucapan di antara manusia dalam rangka untuk merusak hubungan ukhuwah. Misalkan si A dengan si B, datang si C. Si C mengatakan si A, kamu katanya orangnya katanya kamu tuh enggak jujur. Kata siapa? Kata si B. Akhirnya si C datang lagi ke si B. Si B, katanya kamu tuh orangnya kalau jualan enggak pernah jujur, kamu tuh bohong. Kata siapa? Kata si A. Akhirnya si A dan si B kelahi, ribut. Sebabnya apa? Si C tadi si pengadu domba, namam. Nah, hati-hati barakallahu fikum ya na'am. Kita lihat sini, wal wajibu anna al-ahadits al-mawdhu'ata al-makdzubata la turawwaj. Maka yang wajib bahwasanya hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang palsu dan hadis-hadis yang di dalamnya ada unsur dusta, la turawwaj, hendaknya tidak disebarkan, wala turwa, tidak diriwayatkan, bal tuhasaru wa tudayaqu, bahkan dibatasi, bahkan dipersempit, dalam arti ditutup gitu ya. Wa annal mu'adha wad du'ata, dan hendaknya para pemberi nasihat atau para dai yatasabbatuna fi ma yaquluna 'anillahi wa rasulih, hendaknya mereka meneliti kembali terhadap perkara yang mereka ucapkan tentang Allah dan Rasulnya. Kadzalika fi umuril halalil haram wal fatwa, demikian juga berkaitan masalah perkara-perkara yang halal dan perkara-perkara yang haram dan juga dalam berfatwa. Alaihim an yatasabbatu fi sya'niha, maka wajib atas mereka semuanya untuk mencari kejelasan dan meneliti kembali terhadap perkara tersebut. Wa alla yata'ajjalu fiha, dan hendaknya mereka tidak tergesa-gesa dalam berfatwa, tidak tergesa-gesa dalam mengatakan ini halal, ini haram tanpa dalil. Waliyadzubillah, al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minallah. Sikap tergesa-gesa datang dari syaitan, sedangkan sikap berhati-hati datang dari Allah Subhanahu wa taala. Li'annal khata'a fiha qaulun 'ala Allah bighairi ilmin, dikarenakan kekeliruan di dalam berfatwa, kekeliruan dalam menghalalkan dan mengharamkan, itu merupakan ucapan atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Barakallahu fikum, wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana 'anhu mas'ula. Akan tanya semuanya. Dan jangan engkau mengikuti perkara-perkara yang kamu tidak memiliki ilmunya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati itu semuanya masing-masing akan dipertanyakan, akan ditanyai nanti semuanya. Barakallahu fikum. Apalagi kalau berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mengharamkan loh, Allah taala menghalalkan misalkan, Allah taala membolehkan. Ternyata enggak ada dalilnya, cuma penyandaran semata agar sesuai dengan hawa nafsunya. Dilarang, hati-hati. Karena agama ini bukan dibangun di atas apa? Sembarang, atau bukan dibangun di atas hawa nafsu, namun dibangun di atas agama, atau agama ini dibangun di atas dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, sebagaimana nukilkan Al-Majmu' Fatawa, barakallahu fikum, fala yahilu li ahadin an yatakallam fid din bi ghairi ilmin. Tidak dihalalkan bagi seorang pun berbicara dalam agama Islam ini tanpa ilmu. Wala yu'in man yatakallam fid din bila ilmin, dan tidak diperbolehkan menolong orang yang berbicara dalam masalah agama ini atau di dalam agama ini tanpa ilmu. Au adkhala fid din ma laysa minhu, atau masukkan barakallahu fikum, menolong orang yang masukkan dalam agama ini perkara yang bukan termasuk bagian dari agama. Hati-hati barakallahu fikum. Sumber kita adalah dalil. Berkata Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih dalam kitab Madarijus Salikin, beliau memperingatkan bagi orang-orang yang memisahkan diri dari dalil, sungguh dia akan tersesat dari jalan yang lurus. Kata beliau, barakallahu fikum, man faraqad dalil dalla an sawa'is sabil.
Dan barang siapa yang dia memisahkan diri dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus, kata beliau. Kemudian, na'am barakallahu fikum hafizakumullah, wala sabila ilallahi wal jannah siwal kitab sunnah, kata beliau. Dan tidak ada jalan lagi menuju kepada Allah dan surga, na'am, kecuali Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa kullu tariqin, dan setiap jalan atau setiap jalan barakallahu fikum lam yashabha dalilul Qur'an was sunnah fahiya turuqu al-jahim wasyaitanir rajim, kata beliau. Dan setiap jalan yang tidak diiringi dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka itu adalah jalan-jalan menuju neraka jahim dan jalan syaitanir rajim. Wal iyadu billah. Na'am barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Hati-hati. Nah, sandaran kita dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa man faraqad dalil dhalla 'an sawa'is sabil. Dan barang siapa yang berpaling dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Na'am wal iyadu billah. Ya, na'am. Kita lihat di sini. Wa kadzalika at-takdzibu bil haqqi as-sabit 'anillah. Demikian pula mendustakan terhadap kebenaran, ada kebenaran didustakan. Kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. La yaqilu fil jarimah 'anil kadhibi 'ala Allah wa rasulih. Ini juga apa? Tidak kalah sedikitnya di dalam terjatuh dalam jarimah, kriminalitas atau kejahatan. Barakallahu fikum, berupa kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman adlamu mimman kadzaba 'ala Allah." Faman adlamu mimman kadzaba 'ala Allah wa kadzdzaba bis-sidqi ijja'ah. Maka siapa lagi yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah taala dan mendustakan dengan kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, ijja'ah, ketika datang kepadanya. Wa dzalika annahu idza lam yuwafiq hawa, yang seperti ini seringnya apabila tidak mencocoki hawa nafsunya, dia akan mendustakan, menolak. Hawala raddahu bitakdzib wa tashkik fih, maka dia berusaha untuk menolaknya dengan mendustakannya atau bikin keraguan atau meragukannya, kafi'li ahli ahwa, seperti perbuatan orang-orang pengekor hawa nafsu. Jadi seringnya barakallahu fikum yang kita saksikan fenomena yang terjadi, seseorang menolak kebenaran imma karena hawa nafsunya, atau karena permasalahan pribadi, atau karena dia sendiri adalah orang bodoh, tidak paham masalah ilmu yang benar sehingga ada kebenaran ditolak. Wal a'yadu billah. Wa illa barakallahu fikum, pada asalnya al-haqqu aqwa minar rijal, yang namanya kebenaran lebih kuat daripada sekedar pemuka atau pemimpin di muka bumi ini. Kemudian yang namanya kebenaran ahqqu an yutaba, lebih berhak untuk diikuti barakallahu fikum. Oleh karena itu, berkata Imam Asy-Syaukani rahimatullah alaih dalam kitab Adabut Talab, "Faman khalafa as-sunnah tsabitah fala hujjata fi ahadin man khalafa as-sunnah tsabitah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalla 'adaduhum aw katsur," kata beliau. Maka tidak memiliki hujjah seorang pun, fala hujjata fi ahadin, maka tidak ada hujjah bagi seorang pun, barakallahu fikum, khalafas sunnah tsabitah an Rasulillah, yang menyelisih sunnah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalla 'adaduhum aw katsur, baik jumlah mereka sedikit maupun banyak, tidak punya hujjah sama sekali. Wal a'yadu billah. Cukup sekian dulu yang sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Biidznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.